yang berikutnya tuntunan Allah. Ya, ada pesannya Pak Habib Rizik soal demokrasi, soal perbedaan. Beliau tahu sekali bahwa saya kan pendukungnya Pak Jokowi kemarin ya, 2014-2019. Artinya beliau punya pemikiran yang begitu luar biasa. Artinya perbedaan itu dianggap biasa dalam Islam, di FPI bahkan itu. Jadi ya selama ini narasi-narasi terkait radikalisme dan sebagainya sebetulnya sudah terbantahkan hari ini dengan saya hadir di markas besar FPI. Maaf ya Bapak Wamen, saran saya turun ke jalan baca berita yang banyak. Terus datangi itu rival-rival Bapak Rizik. Baru berstatement, insya Allah baru objektif. Terus saya titip salam juga buat babak presiden, itu kasus cat mesum Rizik kok di peti es kan? Buka lagi dong, biar Imam Jumbo alias Panglima Monyet keinget pas lagi mesra-mesraan sama si Firza. Gitu, layani rakyat, jangan korupsi, itu pesan dan perintah menurut saya. Dan itu disampaikan lagi, beliau punya tanggung jawab moral sebagai Di sini ada wakil menteri daripada tenaga kerja. Kita perlu juga menyampaikan ke beliau agar berjuang habis-habisan. Sihir Ba'alawi memang bukan kaleng-kaleng. Cukup 5 menit seorang wamen langsung klepek-klepek muji-muji Rizik. Biar gimana pun Habib Rizik juga patriotik yang harus kita hormati. Beliau selain patriotisme ulama besar yang punya tempat tersendiri lah di masyarakat lah, kayak gitu kira-kira. Maaf ya Pak Wamen, 10 tahun Anda ngikutin Pak Jokowi gak pernah baca berita ya. Cuman ngalor ngidul ngikutin Pak Jokowi. Ikut sana ikut sini, ngangguk-anggup setiap apa kata presiden, tanpa otak kamu pakai gitu. Namanya orang loyal dong Bapak. Yang gak gitu-gitu amat. Di pikiran Bapak, pokoknya asal Pak Jokowi senang gitu. Hadeh. Pantesan banyak yang nyiyirin Pak Jokowi. Pak Jokowinya cerdas. Tapi yang di sekelilingnya parah abis. Dulu waktu Pak Jokowi bubarin FPI, Bapak di mana? Ketiduran habis ngoplo gitu? Atau lagi di mana? Kalau Rizik baik, FPI baik, nggak mungkin dong Pak Jokowi bubarin itu ormas. Saya mau tanya nih Pak, cuman beberapa menit ketemu Pak Rizik, kok Bapak bisa menilai Pak Rizik itu patriotik? Dari mana Bapak bisa menyimpulkan Pak Rizik itu patriotik? Sedangkan perilaku yang terekam dan tersimpan rapi di medsos, Pak Rizik itu jauh dari sifat patriotik. Patriotik itu apa sih Bapak? Kemarin ikut kegiatan retretkan yang diadakan oleh Bapak Presiden Prabowo di Gunung Tidar. Apa perlu Bapak saya ajarin dan saya paparkan apa itu arti patriotik? Masa pembantu presiden kok nggak paham arti patriotik? Sehingga dengan mudah menyematkan label patriotik kepada Bapak Rizik. Berdasarkan Wikipedia, arti patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal dari kata patriot dan isme, yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan, atau heroism, heroisme, dan patriotism, patriotisme, dalam bahasa Inggris. Pengorbanan ini dapat berupa pengorbanan harta benda maupun jiwa raga. Apakah Bapak Rizik masuk kriteria cinta bangsa dan neraga, rela berkorban demi negara? Saya rasa enggak lah. Cinta bangsa dan negara kok hina lambang negara? Cinta bangsa kok caci maki alat-alat negara? Lambang negara, TNI, polisi, pernah Bapak Rizik hina? Cinta bangsa dan negara kok hina budaya Indonesia? Terus rela berkorban? Berkorban apa Pak Rizik untuk Indonesia? Yang ada malah Pak Rizik serobot tanah negara untuk bikin pondok pesantren di Mega Mendung Bogor. Orang seperti itu kok Bapak kasih label patriotik? Apa nggak malu sama itu anak-anak PAUD Bapak? Kalau Pak Rizik itu cinta bangsa dan negara, tidak mungkin dong Bapak Rizik hina Pancasila. Pernah dengar nggak kata-kata Pak Rizik? Pancasila ada di pantat. Kalau Pak Rizik itu cinta bangsa dan negara, tidak mungkin dong hina polisi, TNI, dan institusi-institusi lain. Mereka-mereka itu alat negara. Tanpa mereka-mereka, negara tidak bisa jalan,
Tanpa mereka negara bisa chaos dan bubar. Kalau menurut saya, Pak Rizik itu pantasnya diberi label pemberontak. Dengan bukti ingin mendirikan negara khilafah, bukti banyak beredar di medsos. Dan salah satu alasan kenapa FPI yang dipimpin Rizik dibubarkan, ya karena itu. Di samping alasan lain, FPI itu ormas yang selalu melanggar hukum. FPI ormas yang tidak taat peraturan. Pengen bukti? Penertiban terhadap kegiatan masyarakat yang dinilai melanggar hukum itu tugas aparat, tugas penegak hukum pemerintah. Tapi kenyataannya FPI sering sweeping. Sweeping pedagang lah, sweeping diskotik lah, sweeping tempat hiburan lah. Saya sangat setuju kalau tempat hiburan diskotik atau apalah. Pokoknya yang melanggar hukum harus ditindak. Di sweeping. Tapi itu bukan kerjaan ormas, tapi kerjaan arapar penegak hukum. Paham Bapak? Artinya beliau punya pemikiran yang begitu luar biasa. Haduh, Bapak Wamen ini tambah ngelantur nih. Maaf Bapak, pas silaturahmi ke tempat Bapak Rizik kemarin, sempat minum air atau makan apa gitu. Cuma nanya. Masalahnya, statement Bapak ini melenceng dari logika yang waras dan cerdas. Artinya begini Bapak, saya bukan menganggap Bapak itu tidak cerdas, tapi kecerdasan itu bisa hilang sesaat. Lantaran minum atau makan. Paham Bapak? Saya mau nanya lagi Bapak. Bapak menilai seseorang itu berdasarkan apa? Pemikirannya, ucapannya, atau perbuatannya? Kalau menurut saya, menilai seseorang itu berdasarkan apa yang telah dihasilkan dari tindakan dan perbuatannya. Karena perbuatan atau tindakan itu hasil transformasi atau pembuktian nyata dari pemikirannya. Bapak menilai bagus pemikiran Bapak Rizik yang dituangkan lewat mulut. Bapak sampai terkagum-kagum. Coba Bapak lihat, sinkron enggak pemikiran dan ucapan Bapak Rizik dengan perbuatannya saat ini? Sinkron enggak apa yang ada di kepala Bapak Rizik dan di mulut Bapak Rizik dengan tindakannya? Kalau cuma sekedar pemikiran bagus, nggak usah Bapak Profesor Rizik Syihab yang mikir. Cukup saya yang cuman lulus SD gitu Bapak. Saya analogikan begini. Suatu hari Bapak bertemu dengan tukang obat di jalan. Tukang obat menawarkan dagangannya kepada Bapak. Sambil menawarkan dagangan obatnya, si tukang obat berbicara panjang lebar. Karena obatnya pengin Bapak beli, si tukang obat berbicara, memuji dagangan obatnya setinggi langit. Dan akhirnya Bapak beli, karena tergiur diplomasinya. Belum sampai rumah, Bapak bertemu teman di jalan. Karena teman nanya tentang obat yang Bapak bawa. Bapak bercerita panjang lebar persis seperti apa yang tukang obat katakan. Ya manjur. Ya murah, ya tok cerlah. Padahal Bapak belum meminum itu obat. Paham Bapak? Kalau belum paham, sini saya kasih paham. Artinya, Bapak sangat mudah dikibulin Bapak Rizik. Masih belum paham juga? Ya udah minum obat penangkal sihir Mbak Alawi saja dulu. Terus tidur. Artinya perbedaan itu dianggap biasa dalam Islam, di FPI bahkan itu. Jadi ya selama ini narasi-narasi terkait radikalisme dan sebagainya sebetulnya sudah terbantahkan hari ini dengan saya hadir di markas besar FPI. Maaf ya Bapak Wamen. Saran saya, turun ke jalan, baca berita yang banyak. Terus datangi itu rival-rival Bapak Rizik. Baru berstatement, insya Allah baru objektif. Terus saya titip salam juga buat babak presiden, itu kasus cat mesum Rizik kok di peti es kan? Buka lagi dong, biar Imam Jumbo alias Panglima Monyet keinget pas lagi mesra-mesraan sama si Firza.